kalian lakukan clear atau mereset kode error itu. Karena beberapa kode error yang terkadang bisa sembuh hanya cuma melakukan langkah mereset bintang 28 bintang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Ada orang, Ripal? Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab. Kemarin saya di inbox lewat messenger dari salah satu pengguna mesin IR6000, ya. Dan sempat di komen juga terkait masalah Bang, mesin fotokopi saya IR6000 itu error 001, ekornya 003. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman yang baru bergabung ke sini jangan lupa menekan tombol subscribe dulu. Saya hitung sampai 5000. 1 2 3 4 5000. Thank you, kalian gokil. Gokil. Oke, buat teman-teman juga yang mau dipandu langsung servis online, ya, dan itu berbayar, kawan, ya. Sistemnya nanti sistem transfer dulu baru kita pandu, dan itu bakalan saya masuk, saya akan rekam layar, kita akan share di YouTube ini sebagai bukti gitu kan, ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan program Dirayuris, mau ikut jadi peserta servis online. Artinya di servis online itu sistemnya kita pandu langsung lewat video, lewat telepon video, ya, sampai betul-betul tuntas. Yang penting intinya si pemilik mesin harus mau diperintah. Mau saya suruh-suruh, Bang, ya? Nyala nggak? Ya, karena saya akan pandu sampai betul-betul mesinnya bisa difungsikan. Oke, supaya nggak terlalu panjang bacot, panjang kali lebar, kita langsung membahas masalah ini. Nah, oke. Nah, kebetulan yang inbox ke saya, ya, di messenger itu sudah katanya sudah mengikuti tutorialnya, ya, namun belum berhasil. Nah, di sini saya akan perjelas lagi, kawannya, terkait masalah error 001, ekornya 003. Ini khusus generasi IR5000 dan DKK 5000, 6000, 5020, 6020. Berarti yang 4 mesin ini, tipe 4 mesin ini, kawannya. Nah, pertama, teman-teman di situ perlu namanya pengecekan di bagian termistor. Termistor mungkin gambarnya seperti ini, Bang. Oke, nah kalian bisa cek itu. Kemudian setelah itu di situ ada namanya subtermistor. Nah, subtermistor semuanya ini bisa diukur. Termistornya pun bisa kalian ukur, ya. Cara mengukurnya sebetulnya pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kalian yang seperti ini rokok, jadi termistor kalian sentuh dengan rokok yang ada apinya, kawannya. Kemudian kalian arahkan avometer kalian, ya, yang manual, ya. Jadi nanti kalian lihat jarumnya apakah jalannya itu stabil. Semakin panas dia kan baru akan jalan, ya. Jarum avometer itu jalan. Begitupun kalian nantinya begitu kalian lepas, dia harus posisi kembali normal juga. Kalau dia seumpama lebih cepat kembalinya, berarti itu bermasalah. Kalian ganti. Itu cara mengeceknya. Ya, termistor, subtermistor. Kemudian ada lagi, ada namanya termostat, termopius. Apa itu bahasanya? Kalau coba saya lihat dulu, Bang, ya. Namanya itu kalau nggak salah mana namanya itu, kawan? Saya sudah catat tadi. Ya, termoswitch
Thermoswitch itu kan adalah salah satu komponen alat mesin fotokopi. Termos berarti penyimpanan panas, ya. Penyimpanan hawa panas, Bang. Itu namanya thermoswitch. Nah, yang jelas sama seperti yang digambar, ya. Nah, itu perlu kalian, biasanya itu juga putus. Ya, biasanya juga putus. Kadang dia mengeluarkan error 004, kadang juga 001, Bang. Itu masih ada hubungannya ke situ, ya. Tapi dia lebih cenderung mengarah keluar kode errornya itu ke 004-nya kalau thermoswitch-nya, ya. Oke. Tapi sebelum kalian mengecek komponen ketiga komponen ini, mulai dari termistornya, subtermistornya, thermoswitch-nya, kalian jangan dulu bongkar itu. Kalian tarik mesin kalian, unit satunya kalian tarik keluar, kemudian kalian lakukan clear atau mereset kode error itu. Karena beberapa kode error yang terkadang bisa sembuh hanya cuma melakukan langkah mereset bintang 28 bintang, ya, dan panduan resetnya itu sudah ada di video-video sebelumnya. Kemudian kalian di situ pilih copier, nah, kalian pilih copier, kemudian kalian cari function. Setelah kalian mendapatkan tulisan function, kemudian kalian masuk clear, ya, tulisannya itu clear, ya, Charlie L E-A-R, clear, itu bacaannya clear. Nah, setelah itu kalian masuk di ERR. Setiap kali kalian menekan tulisan ERR, kalian tekan, baru kalian tekan tanda OK di pojok kanan layar mesin kalian. Kalian tekan OK-nya, nah, supaya terreset, ya. Setelah itu, teman-teman masuk lagi, tekan ERR his-nya supaya tidak menyimpan, ya. Supaya nggak merekam lagi, ya. Kalian hapus jejak errornya itu, ERR his, kalian tekan, kemudian kalian lakukan juga menekan di layar mesin itu tulisan OK. Nah, selanjutnya setelah itu kalian lakukan matikan mesin, ya, kalian off-kan mesin, biarkan unit 1, unit 2 posisi terbuka, posisi tertarik, ya, keluar. Biarkan itu. Nah, setelah itu kalian on-kan mesin. On-kan mesin. Di sini akan saya jawab tuntas ini, Bang, ya. Akan saya jawab tuntas ini, Bang. Nah, kalian on-kan. Oke? Kalian menunggu sampai mesin itu membuka di layarnya, meminta untuk mendorong unit 1, kemudian unit 2, dan minta pintunya ditutup. Cuma di sini saya akan perjelas. Ini kan ada pertanyaannya lagi, Bang, ya. Ini saya potong dulu, ya. Kan ada komennya, Bang, kira-kira ada nggak hubungannya larinya ke elektroniknya, ke DC kontrolnya? Tunggu dulu. Nah, di sini saya mau jelaskan. Bedanya ketika terjadi kerusakan antara di DC kontrol dengan komponen yang saya sebut yang ketiga-tiganya ini, beda, Bang. Nah, di sini. Kalau masalah DC kontrolnya, kalau untuk hubungannya besar hubungannya, Bang. Karena itu adalah mesinnya di situ. Kalau rangkaian-rangkaiannya adalah sebagai alat saja, sebagai medianya saja. Tapi sumber perintah yang menyuplai, yang memerintahkan ke rangkaian-rangkaian komponen lain itu dari DC kontrol. Namanya juga kontrol DC, jadi dia yang kontrol, dia yang backup semua, Bang, ya. Itu mungkin bakalan saya bahas proses sistem kerjanya, di mana dia dapat suplai energi, ya, atau di mana dia dapat sumber perintah itu dari mana dulu. Ya, itu nanti mungkin saya akan bahas di video selanjutnya, Bang. Nah, cara membuktikannya DC-nya bermasalah itu adalah setelah teman-teman mereset, ya, mengclearnya itu, kemudian mesinnya dimatikan, posisi pintu depan unit 1, unit 2 posisi ditarik keluar. Begitu kalian sudah mereset dan matikan mesin, kemudian di-on-kan kembali, seharusnya, nah ini, Bang, seharusnya dia itu sudah mengeluarkan kode error itu ketika memang diponis adalah bagian DC kontrolnya rusak alias bermasalah. Oke, itu bedanya, ya. Karena ready atau tidak ready-nya, mesin itu langsung memberikan, artinya langsung menyalurkan Ripal, ada orang, Ripal. Sorry, bro, ya. Cepat sudah.
Meja berapa? Di toko sebelah sana, Pak. Meja berapa, Pak? Oke, Bang. Nah, kita sambil ngobrol. Jadi, itu ya. Karena selama ini, selama saya jadi teknisi dari awal sudah puluhan tahun, Bang. Error 001 yang ekornya itu 003, sama sekali saya belum pernah mengganti yang namanya DC control. Persoalan ada hubungannya tidak dengan DC control? Ya ada lah, Bang. Cuma kan jarang. Kita kan melihat yang sering kali saja yang bermasalah, ya. Jadi yang sering bermasalah itu ketika mengeluarkan mesin itu 001, 003, yang lebih sering ya saya jumpai itu adalah termistor. Subtermistor pun saya tidak pernah. Karena termistor itu kan cuma diam tok. Dia cuma ngepres doang. Apalagi kalau kalian punya mesin kalian itu original, yang masih original, itu biar 5 tahun 10 tahun nggak pernah rusak itu, Bang. Kecuali yang sudah KW atau kalian beli baru tapi kualitasnya bukan seimbang dengan kualitas impor. Impor itu yang bawaan mesin, Bang, ya. Yang original ya, original itu bawaan mesin. Itu jarang sekali rusak, Bang. Rata-rata termistor. Makanya buat teman-teman kalau beli termistor, belilah termistor yang impor ya. Jangan buatan impor sana, impor sini, tapi impor X. Seperti itu, Bang. Jadi perlu kalian ngecek kembali. Nah, buat si kawan itu yang inbox, perlu kawan ngecek kembali termistornya, kualitas termistornya. Baru pun tidak menjamin, kalian beli baru tidak menjamin bahwa masalahnya selesai, dalam artian bahwa yang kalian beli ini bagus sebelum kalian buktikan kalian avometer, ya. Setelah kalian sudah lakukan avometer dan itu normal pergerakan jarum avometer kalian, begitu jalannya kemudian kembalinya normal, itu bisa dikatakan bagus. Makanya biasanya saya kemarin-kemarin itu ketika beli spare part yang memang harus kita lebih teliti dan kita harus buktikan tes dulu. Ini bukan persoalan kita maaf ketika ada seorang penjual merasa tersinggung. Tidak, bukan soal itu, Bang. Karena kita kayak katakanlah kita ke daerah servis dan tiba-tiba ternyata yang kita bawa ini kita lagi kena apesnya, kualitasnya memang tidak bagus. Kan yang dirugikan bukan cuma saya, Bang. Kan begitu ya. Yang dirugikan itu pihak pengguna, kasihan. Dan kesannya kita ini seolah-olah kita memberikan barang yang jelek, padahal memang kualitas barang itu. Makanya perlu pembuktian, kita buktikan dulu, perlu kita ukur dulu. Itu aja, Bang, mungkin ya. Oke, mudah-mudahan video ini ambil saja yang positifnya, Bang, ya. Sama sekali saya tidak ada niat untuk kemudian memberikan tafsiran-tafsiran lain terhadap kualitas produk impor sana, impor sini. Tapi kalau impor X otomatis itu dijamin, Bang, ya. Karena kita sudah dari awal saya masuk jadi teknisi itu rata-rata barang spare part mesin itu impor. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian share ke teman-teman, khususnya para pengguna mesin fotokopi generasi IR6000. Nah, buat kalian yang baru bergabung, berkunjung juga, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali dirayuris publik video. The next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.